Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih Anda telah menonton. Saya doakan semoga Anda selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ilmu pengetahuan tentang bambu tidak cukup dipelajari dari literatur saja, akan tetapi harus dipelajari dari praktisi terdahulu, sehingga generasi muda dapat memperoleh pengetahuan yang dapat diaplikasikan secara langsung terhadap produk yang diinginkan. Hasil yang telah dicapai oleh pendahulu mestinya harus ditindaklanjuti oleh generasi berikutnya. Secara singkat, proses transformasi budaya terdiri dari satu, dialog. Dialog antara pendahulu dilakukan terus-menerus ke generasi berikutnya sampai tahap tertentu dan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Dua, akulturasi adalah percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Tiga, asimilasi adalah proses pencampuran unsur-unsur budaya sehingga terbentuk kebudayaan baru yang dapat dirasakan oleh para pendukungnya tanpa kecanggungan. Empat, difusi adalah penyebaran unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lainnya, termasuk di dalamnya proses penyerapan budaya. 5, enkulturasi adalah proses pembudayaan. Enkulturasi menggerakkan secara dinamis suatu kebudayaan masyarakat mengikuti perkembangan zaman. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Rekan-rekan, ini asik sekali ngobrol-ngobrol dengan Kang Yuyus nih. Kang Yuyus minta bocorannya bagaimana sejarahnya Anda membuat inovasi, membuat gitar bass dari bambu itu. Hoyong dongeng nak. Saya itu waktu itu sebelum Pak Anang menjadi Kepala Dinas Pariwisata, beliau itu adalah seniman karawitan. Dia seorang peniup suling yang handal. Dan saya di kesamping saya itu berarti dengan karawitan. Tahun seberapa kinten-kinten Itu waktu saya masih kuliah, kira-kira saya lulus tahun 70 kok. Saya kuliah tahun 72 di saya dapat lulusnya dari Asti. Ya dulu Asti di Jalan Buah Batu yang sekarang jadi ISBI. Nah, itu kira-kira dengan Pak Anang itu yang lebih akrabnya itu setelah Pak Anang menjadi kepala dinas tahun 76. Tapi sebelum tahun 76 saya sering main degung bareng, sering manggung di panggung itu, panggung hajatan itu sama Pak Anang. Pak Anang waktu itu masih stafnya Pak Rahim. Pak Rahim itu yang menggagas Baparda. Akan sangat menarik rekan-rekan. Lalu antara tadi karawitan itu kan pentatonis, tiba-tiba Kang Yuyus kok belok ke diatonis ya, ke bass ya itu. Itu gimana dongengnya sejarahnya? Ya, sejarahnya begini, sebetulnya saya ini serba teka aja atau mungkin juga serba memang sudah menjadi suratan dari Allah menyuratkannya seperti itu. Betul. Kakak-kakak saya semuanya seniman. Dan kakak saya yang tertua itu adalah teman sekelasnya Pak Anang Sumarna. Jadi Pak Anang Sumarna akan belok talento, dia akan menjadi diatonik. Lalu bagaimana ceritanya jadi membuat produk gitar? Gitar bambu itu. Setelah saya berkawan dengan Pak Anang, akhirnya Pak Anang menjadi kepala dinas. Pak Anang membuat
satu rencana dengan bambu, dan Pak Anang waktu itu label sudah bambu untuk musik. Nah disitulah saya disuruh sama Pak Anang bikin satu proyek memisahkan klasifikasi bambu. Ternyata setelah saya teliti sama rekan sama tim, persegi bambu yang tidak ada lubangnya ada Pak, bambu yang Bambu lubangnya itu cuma sebesar jarum mungkin kecil ya, bambu. tidak ada rongganya ya, Ya, tidak ada rongganya, ya tidak ada lubang, tidak ada lubang. tidak lubang ya. Itu dinamakan istilahnya dalam bambu unik itu bambu buntet. Bambu buntet. Bunta juga bisa. Ya, betul sekali. Selain itu koleksinya apa lagi kalau Pak Anang tuh mengenai bambu? Banyak Pak, hampir di seluruh dunia itu ada. Cuman sekarang itu sayang kemarin waktu rumahnya dijual, saya tidak tahu Pak. Menarik sekali rekan-rekan. Kapan Pak Yuyus mencoba bereksperimen membuat gitar bass? Ya, kalau membuat gitar bambu, sebetulnya saya waktu itu saya mengajar di Politeknik ITB di Garuga. Nah di situ saya mengajar musik dan di situ ITB diundang oleh saya yang membuat biola bambu. Iya. Akhirnya saya beralih menjadi gitar bambu dulu. Sebelum Ternyata jadi gitar bambu udah jadi ya, udah bagus suaranya. Nah ya, nah itu kan dia yang mengetes, wah ini suaranya lebih natural katanya. Saya nggak tahu tentang suara, pokoknya saya ini hanya ingin kuat aja, ingin kuat membentangkan. Nah, sampai sekarang bassnya ada di rumah saya di sana, dan gawainya belum pernah dikendorkan, masih gitu, masih kuat, masih sini. Kalau gitar kayu kan setelah main gitu, gawainya kan harus dikendorkan. Ini enggak Pak, dari dulu tuh gawainya tetap begitu. Udah 10 tahun ya, dari 2013 tuh dites tuh sama Barin. Ya, Tahun 2013. ya 2013 benar Bapak kan ada di ya. koran-koran ada Ya, headline-nya ya. Pak, Ya. ada headline-nya di koran. menarik sekali rekan-rekan. Apakah Kang Yuyus ini diproduksi terus tentang bass dari bambu ini? Saya kalau bass itu belum bikin lagi Pak, terang aja. Yang saya agak sedikit ngebohong di berita itu, di ekspor ke Amerika itu sebenarnya bukan gitar bass bambu tapi gitar rhythm bambu dan bambu. Jadi bukan yang bass bambu ini yang ke sana ya. Bukan, bass bambu hanya baru satu saya bikin karena saya kesulitan mencari bahan bakunya Pak. Iya. Karena susah sekarang tuh bahan bakunya. Mungkin kalau cari di Baduy mungkin ada. Kira ambil dari Gorodok deui. Nah, itu seperti itu Pak. Kira-kira itulah pengalaman saya dengan Pak Anang, dan ketika Pak Anang pensiun juga dia sudah mengumpulkan Pak berita-berita tentang saya. Ini Cina itu benar. Betul Pak. Dan waktu itu saya mau menyimpan gitar bambu di rumahnya Pak Anang keburu bujur dan tinggal. Untung saja tidak. Iya. Kalau enggak mungkin sudah hancur. Ya. Baik rekan-rekan, segitu dulu ngobrol-ngobrol dengan Kang Yuyus ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut di kemudian hari. Oke, salam bambu unik Nusantara. Baiklah rekan-rekan, demikian pentingnya transformasi budaya. Dirasa perlu pencanangan deklarasi agar dialog budaya seperti ini dapat terselenggara dengan kontinu. Terima kasih Anda telah menonton, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penyerahan ini ke Bu Lian. Karena di dia Bu seharusnya dokumentasi. Seperti
ibu ay. Siap teman. Mana jadi sangat kita ya ibu. Mana? Ya.